Kamu udah pernah lihat Tuhan Yesus berarti? Itu zombie. Hah? Nah, Zombie itu yang kan yang mana? di foto-foto itu yang dipajang. Di foto-foto mana zombie? Nah itu Saya tanya yang kamu, digantung-gantung itu. zombie itu bisa bicara nggak? Saya tanya kamu. Botol. Zombie. Zombie bisa bicara nggak? Kalau kamu tahu zombie bisa bicara nggak? Nabi Muhammad. Belum lihat pernah. almarhum Nabi Muhammad nggak? Nah, apa? Loh, kamu nggak pernah ngeliat Belum. Emang kenapa? almarhum Muhammad? Kok kamu bisa ngeliat zombie? Kan bukan seumuran. Ayo, jangan bersaksi yang nggak kamu lihat. Ini kan kamu tadi ngakunya udah ngeliat Yesus bangkit. Ya kan? Kamu harus bersaksi. Jangan bersaksi yang nggak bangkit-bangkit. Aduh, terlalu. Ayo, cepat dulu. Bilang. Tujuan Yesus. Loh, kamu dengar nggak tadi jawaban saya? Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, pria muslim ini hanya ingin menghujat bahwa Tuhan Yesus seperti zombie. Namun endingnya pria muslim ini secara tidak sadar mengakui Yesus adalah Tuhan yang nyata. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Ini narasimu ya. Aku bacakan. Typing apa? Setahu aku ya Mbak, yang keluar dari kubur itu zombie. Emang ada zombie? Kamu Tahu kebanyakan zombie nonton nggak? film? Ada Kamu itu yang keluar kebanyakan dari nonton kubur. film? Enggak. Kamu tahu dari mana ada zombie? Bukan Tuhan tapi zombie. Saya tanya, Yang keluar dari kubur. zombie itu ada dalam imanmu? Zombie itu ada dalam imanmu? Apa zombie itu? Saya tanya kamu. Kamu ini kebanyakan nonton film. Yang keluar dari kubur. Mana? Memangnya zombie dikubur? Bener nggak? Yang keluar dari kubur itu zombie. Mana ada yang Bener nggak? bener? Nggak ada zombie. Zombie itu nggak pernah ada, Bang. Kamu ini kebanyakan Kok nonton malah film ya? dikatain Tuhan. Saya Aduh. tanya kamu. Saya Kocak tanya ya. kamu tinggal di Indonesia kan? Kamu tinggal di Indonesia kan? Pernah ada ngeliat zombie nggak? Pernah? Pernah. Zombie siapa yang kamu pernah lihat? Itu yang kata kamu Ya? keluar dari kubur. Kamu udah pernah lihat Tuhan Yesus berarti? Itu zombie. Hah? Nah, Zombie itu yang kan yang mana? Zombie. di foto-foto itu yang dipajang. Di foto-foto mana zombie? Nah itu Saya tanya yang kamu, digantung-gantung itu. Zombie itu bisa bicara nggak? Saya tanya kamu. Botol. Zombie. Zombie bisa bicara nggak? Kalau kamu tahu zombie bisa bicara nggak? Zombie yang kamu tonton di game-game itu, di film, itu satu pun gak ada yang bicara, Oon. Odol, nggak pernah ada yang namanya zombie. Kamu ini hidup dalam film. Ya, saya kasih tahu kamu Aldi, ya. Zombie itu nggak pernah ada. Itu satu, secara logika dan secara fakta pun nggak ada. Zombie tidak berbicara. Zombie tidak bisa melakukan apapun. Ya, ngarang kamu. Itu. Zombie itu adalah orang-orang yang tidak bisa berpikir. Kabur kan? Kita pakai ini, pakai kepala gitu loh. Gitu. Jadi jangan kamu kayak nggak punya kepala gitu loh. Kabur. Kamu kok yang nurunin. Malu. Dibilang zombie. Kamu pernah lihat zombie? Apa? Malu. Dia turun sendiri ya? Pernah, dibilangin pernah kok. Kamu tuh ngeyel ya. Lihat dengan matamu? Iya. Oke. Kamu pernah ngelihat Nabi Muhammad? Belum lihat pernah. almarhum Nabi Muhammad nggak? Nah, apa? Loh,
Kamu nggak pernah ngeliat Belum. Emang kenapa? Muhammad. Kok kamu bisa ngeliat zombie? Kan bukan seumuran. Gimana mau ngeliat? Zombie yang kamu lihat emang seumuran? Ya kan itu nyata di fotonya. Zombie ada. yang kamu lihat itu emang seumuran? Yang kata kamu bangkit, Oh, berarti itu nyata. Oke. yang kata kamu Nyata bangkit nggak? itu apa? Oke, Tuhanmu nyata nggak? Tuhanmu nyata nggak? Dengerin. Emang yang harus bangkit itu harus jadi Tuhan gitu. Tuhanmu nyata nggak? Saya tanya. Jangan udah. ketawa, gue nanya loh, serius. Kenapa kamu? Iya, gue serius, gue mengaku- nanya. Emang yang Bentar. bangkit itu harus jadi Kenapa Tuhan. kamu bilang kamu belum pernah ketemu almarhum Muhammad? Tapi kamu bisa-bisanya bersahadat apa? Coba syahadatmu baca. Coba. Jawab baca dulu, syahadat. emang yang di Coba baca dulu Itu kan. syahadatmu. Kamu udah mengakui dia nyata, udah nggak apa-apa. It's okay. Terima kasih sudah diakui Tuhan saya nyata. Tuhanmu nyata nggak? Kamu nggak bisa jawab. Kenapa kamu? Kamu tuh kocak. Bukan kocak. Saya tanya kamu nggak ketemu almarhum karena nggak sejaman. Kamu tadi sudah mengakui karena Yesus nyata. Dia ada di zaman kamu. Artinya apa? Tuhan. Kenapa? Karena dia ada di abad 1. Dia ada di saat sekarang ini. Terima kasih sudah bersaksi tentang Tuhan saya yang nyata. Kamu sudah bersaksi Tuhan saya nyata. Meskipun gak seumuran sama kamu. Tapi kenapa Tuhan saya bisa seumuran juga sama kamu? Karena dia ada, sudah ada, dan yang akan datang. Keren kan? Beda. Kenapa almarhum tidak bisa seperti itu? Karena dia cuma manusia biasa. Cuma nabi. Coba kalau dia Tuhan, pasti bisa kayak Tuhan Yesus. Harusnya kamu itu bersaksi seperti itu. Aku bersaksi Tuhan Yesus itu nyata. Itu baru cakep. Daripada lu bersaksi sama yang nggak pernah lu lihat. Gimana caranya kamu bersaksi sama yang nggak kamu lihat? Menyaksikan apa kamu? Nah, logikanya aja lah. Mana? Katanya kalian pintar, smart. Yang keluar dari kubur itu. Yang keluar dari kubur. Namanya hidup kembali, bangkit kembali. Ngerti bahasa Indonesia? Ya, yang bangkitin siapa? Yang bangkitin siapa? Dia sendiri bersama Bapa dan Roh Kudus. Oh loh, dia sendiri mati juga bunuh diri. Enggak, dia disalibkan, bukan Ya kan? menyalib. Yang nyabut siapa? Yang nyabut? Dia Yang nggak nyabut. nyalib. Nyawanya siapa? Nyawa itu bukan. Terus mati sendiri. Dia menitipkan nyawanya kepada Sang Bapa supaya dia turun ke dunia orang. Iya. Aku mau nanya tujuannya mati buat apa? Pernah nitip mau nunjukkan dia hebat, bisa hidup dan bisa mati dan bisa hidup. Dia mau nunjukkan itu. Jadi sengaja Kan murid-muridnya Tuhan juga mati. Itu udah saya jawab tadi. Kan murid-muridnya Sesimpel juga bangkit. Sesimpel itu. Kenapa dia mati dan bangkit? Dia mau nunjukkan sama biji mata lo bahwa dia itu Tuhan yang Nih, benar. Dengerin. Ya kamu yang dengerin. Kan muridmu. Sesimpel itu. Kenapa dia mati? Bisa mati. Kenapa dia bisa bangkit? Karena dia mau nunjukin sama lu bahwa ada kebangkitan orang mati. Sekaligus dia mau Nggak ada. menunjukkan kuasanya. Tuhanmu punya kuasa nggak? Kalau dia punya kuasa, harusnya dia menunjukkan kuasanya juga seperti itu. Tanding dong dengan Tuhan saya, Tuhanmu. Bangkitin satu orang. Itu. Kalau emang punya kuasa, adu dong. Adu kuasa. Nah, dia turun sendiri. Dari tadi dia turun sendiri ya. Saya nggak ada nurunin dia. Nah, nanti datang lagi berbohong kamu, diturunin, cici. Itu. Kenapa Tuhan nggak mau mati? Dia mau nunjukin. Dia bisa mati dan dia bisa bangkit. Segampang itu kuasanya. Oh. Anjas. Emang kayak gitu. Kamu jangan kabur. Yang naikin dia tadi aku itu loh, yang ngundang dia. Mau framing pula aku yang nurunin.
Memang penipu, pembohong. Iya, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, artinya dia menitipkannya, dia menyerahkannya dan mengambilnya. Yang namanya menyerahkan dan mengambil itu apa kalau nggak menitipkannya? Nah itu, kamu punya kunci, kamu serahkan kepada temenmu, terus kamu ambil lagi, itu namanya dia menitipkan nyawanya. Dia bisa mati dan bangkit, mau menunjukkan kuasanya. Kalau dia tidak menunjukkan kuasanya, nggak ada orang yang percaya dia Tuhan. Kamu aja yang percaya Tuhan yang nggak ada kuasanya. Paham? Itu. Jadi kalau Tuhan, memang dia Tuhan, show off dong. Masa nggak show off? Itu. Nah ini lagi, yang dititipin lebih hebat. Apa hebatnya? Lu gua titipin rumah, tapi rumah itu punya gue. Kok on kali wanita-wanita ini? Wah, alah, siapa tadi namanya? Roni. Masa yang dititipkan lebih hebat? Lu punya mobil, yang dititipin nggak hebat. Orang dititipin kok hebat. Ih, ininya memang kurang semua loh. Kalian kenapa sih kurang seon semua? Kasihan aku. Nah ini kalian denger dulu nih. Kenapa kamu turun? Jangan di-mute dong. Jangan di-mute makanya. Ngapain di-mute? Udah tahu sekarang. Udah tahu sekarang. Ya, kamu udah tahu. Tuhan kamu kuasa nggak? Tujuannya mati buat apa? Mau nunjukkan kuasanya ya. Kuasa banget dong. Tujuannya mati untuk dengerin. Tujuannya mati supaya dia bisa hidup kembali, menunjukkan kuasanya kepada matamu. Biar kamu menjadi percaya, biar kamu itu punya tolok ukur. Jangan di-mute. Jangan percaya sama yang nggak bisa ngidupin. Itu. Jadi dia mati apa tujuannya? Udah dengar tadi Jangan jawaban saya? di-mute. Udah dengar jawaban saya tadi apa? Coba ulangi kalau kamu mau dengar. Coba ulangin. Tujuannya biar bisa hidup kembali. Iya, tujuannya apa? Buat apa? Nembus dosa-dosa kamu. Menunjukkan kuasanya bahwa dia bisa mati dan bangkit. Coba ulangi lagi. Nah, kan murid-muridnya juga bangkit loh. Ulangin. Itu Jadi Tuhan juga. dia mati dan bangkit. Dengar, nanti ulangin ya. Dia mati dan bangkit untuk menunjukkan kuasanya. Juga bangkit loh. Dengar dulu. Ulangin dulu. Udah denger belum? Apa? Tadi jawaban saya. Kamu tuh cantik-cantik. Udah denger belum? Yang kamu bilang muridnya semua bangkit, gigi lu. Nggak ada, murid Yesus itu belum ada yang bangkit. On. Kamu ini udah nggak ganteng, On. Udah cantik pintar. Kamu udah nggak ganteng, nggak good looking, On. Ulangin dulu. Yesus mati dan bangkit untuk menunjukkan kuasanya. Coba ulangin. Ayo, biar kamu bersaksi dulu di sini. Cepat, bilang. Kan saya udah jawab. Nanti jangan ditanya lagi gitu. Untuk apa Yesus mati dan bangkit? Untuk menunjukkan kuasanya. Ayo, ulang. Ayo, bilang dulu. Kamu kan suka kenapa mengulang. kamu nggak menuhankan murid-muridnya? Cepat. Kan dia bangkit. Cepat dulu. Jadi udah tahu tujuan Yesus itu mati dan Kamu tuh bangkit. cantik tapi botolnya minta ampun ya. Udah kamu tunjukkan belum? Lazarus dibangkitkan Yesus, Bunda Maria dibangkitkan Yesus, On. Bukan masalah bangkit aja yang mau dituhankan, bangkit sendiri. Itu. Mesti kamu dibangkitkan kok jadi Tuhan. Bukan. Udah. Ulangin dulu, cepat ulangin dulu. Yesus, tujuan Yesus mati dan bangkit menunjukkan kuasanya. Ayo ulangin. Cepat. Ayo, kamu harus bersaksi di room saya ini. Ayo, jangan bersaksi yang gak kamu lihat.
Ini kan kamu tadi ngakunya udah ngeliat Yesus bangkit. Ya kan? Kamu harus bersaksi. Jangan bersaksi yang nggak bangkit-bangkit. Aduh, terlalu. Ayo cepet Terlalu dulu. botol nih Bilang. orangnya. Tujuan Yesus, loh, kamu dengar nggak tadi jawaban saya? Tujuan Yesus mati dan bangkit adalah mau menunjukkan kuasanya. Tuh, coba. Aku bersaksi, Tuhan Yesus itu bangkit, mati dan bangkit untuk menunjukkan kuasanya. Cepat. Ayo. Ini baru benar, karena kamu tadi udah ngaku, udah ngeliat. Kalau almarhum kan kagak. Ayo, cepet dong. Ayo, akui dulu. Tadi kamu udah ngaku loh. Mengakui zombie gitu. Bukan, bangkit. Kan tadi udah kita bahas. Zombie nggak bisa ngomong. Jangan on lagi dong. Kamu nggak menyaksikan zombie, kamu menyaksikan Allah yang hidup. Tuhan yang hidup. Kan kamu tadi typing. Kan dia Tuhan. Gelarnya. Kamu typing. Aku tunjukin nih. Zombie nggak bisa ngomong, Yesus bisa ngomong. Bukan. Jangan zombie. Nah, turun lagi. Tuh, dia aja udah bersaksi ya. Dia menyaksikan katanya. Tuh, Tuhan Yesus. Berarti sebentar lagi mau dibaptis ya Aldi ya. Bagus. Gitu dong. Roni. Tuhan Yesus itu bukan hantu karena Thomas itu mencucukkan tangannya. Bahkan dia setelah bangkit itu makan, membuktikan dia bukan hantu. Bukan, emang dia makan kok. Hantu nggak ada yang bisa makan. Itu hantu. Susah kali Aldi bilang. Bukan kak, dia itu bukan susah kali. Tapi dia udah terima. Ya, udah tahu kebenaran tapi nggak terima. Dia menolak akalnya gitu. Nah, ini. Ya begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari? Setelah melihat video tersebut, tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.